Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran IPS kelas 4. Ingin memperkenalkan diri, saya Nurul Salsabila. Saya Daniel Nasib. Saya Lucia Briana Anjoli. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang kami diskusikan. Kelas 4, mata pelajaran IPS, materi keberagaman etnis, suku bangsa dan agama. Pertemuan yang ke-8, alokasi waktu 1 kali pertemuan. A. Tujuan pembelajaran. Dengan mempelajari ragam budaya di daerah masing-masing, peserta didik mampu mendeskripsikan keberagaman budaya dan kearifan lokal di daerah masing-masing. 2. Dengan mengamati keragaman budaya dan kearifan lokal, peserta didik mampu menjelaskan manfaat dan pelestarian keragaman budaya di Indonesia dengan cepat. B. Materi pembelajaran, yaitu tentang keberagaman etnis, suku bangsa dan agama. C. Model dan metode pembelajaran, yaitu ceramah dan diskusi tanya jawab. 2. Kooperatif. D. Sumber dan media pembelajaran. 1. Sumber pembelajaran, buku IPAS kelas 4 kurikulum Merdeka. 2. Media pembelajaran, gambar-gambar tempat beribadah. E. Langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan pendahuluannya yaitu peserta didik dan guru memulai dengan berdoa bersama. Yang kedua, peserta didik disapa dan melakukan pemeriksaan kehadiran bersama dengan guru. 3. Peserta didik bersama dengan guru membahas tentang kesepakatan yang akan diterapkan dalam pembelajaran. 5. Guru dan siswa melakukan icebreaking tepuk tangan. 5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan alokasi waktu 15 menit. Tadi yang pertama apa? Yang pertama tadi menentukan bahan pelajaran dan merumuskan nilai pelajaran. Dengan mempelajari ragam budaya di daerah masing-masing, peserta didik mampu mendeskripsikan keberagaman budaya dan kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Tujuan khusus Ada Pak. Dengan mengamati keberagaman budaya dan kearifan lokal, peserta didik mampu menjelaskan manfaat dan pelestarian keragaman budaya di Indonesia dengan tepat. Kegiatan intinya 1. Siswa diminta untuk membaca teks bacaan tentang keberagaman suku dan agama. 2. Guru menjelaskan kembali materi yang telah dibaca siswa. 3. Guru memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa. Pertanyaannya yaitu, apa suku bangsa Provinsi Jakarta? Suku bangsa Melayu dibagi menjadi berapa? Sebutkan yang termasuk dalam golongan keduanya tersebut. Siswa menyebutkan beberapa ragam agama beserta nama tempat ibadah. 4. Guru membagikan tempat kerja siswa. 5. Setelah selesai mengerjakan, siswa dan guru membahas soal yang telah diselesaikan tersebut. 6. Siswa mengumpulkan hasil kerjanya ke depan dan diberi nilai. 1. Kegiatan penutupnya yaitu siswa dan guru dapat menyimpulkan isi materi pada pembelajaran hari ini. 2. Siswa menjelaskan kendala yang dihadapi dalam mengikuti pembelajaran hari ini. 3. Sebelum pulang, guru memberikan PR kepada siswa. 4. Siswa merapikan diri untuk persiapan pulang. 5. Guru dan siswa berdoa bersama. PF penilaian. 1. Penilaian sikap. 2. Penilaian pengetahuan berupa tes tertulis. Masih? Iya. Coba baca sumber belajar. Sumber belajarnya itu
Udah ada. Persiapan pertanyaan tadi ada? Hah? Persiapan pertanyaan. Oh, bacakan tadi. Coba dengar ya. Persiapan pertanyaannya itu pertanyaannya berupa apa suku bangsa Provinsi Jakarta? Suku bangsa Melayu dibagi menjadi berapa? Sebutkan yang termasuk dalam golongan keduanya tersebut. Siswa menyebutkan beberapa ragam agama beserta nama tempat ibadahnya. Menyebutkan cara pengorganisasian siswa agar dapat berpartisipasi dalam pembelajaran. Tunggu dulu, ini ada apa ya? Bentar. Menentukan cara pengorganisasian siswa agar dapat berpartisipasi dalam pembelajaran. Enggak ada. Kalau nggak ada biasa Bentar. Pertanyaannya apa coba? menentukan cara pengorganisasian siswa agar dapat berpartisipasi dalam pembelajaran. Ada nggak? Diskusi ada situ nggak? Ada. Itu kan organisasian itu. Coba. Baca. Misalnya siswa dibagi berkelompok, ada sih. Keberagaman suku bangsa dan agama, indikatornya siswa melengkapi tabel dengan menuliskan kitab suci, rumah ibadah, dan hari keagamaan sesuai dengan keagamannya. Latihan evaluasi, berisi latihan, lengkapi tabel sesuai dengan jawaban yang tepat. Selanjutnya itu kunci jawaban latihan evaluasi. Agama, kitab suci, tempat ibadah, hari keagamaan. Yang pertama itu Islam, kitab suci dan tempat ibadah, masjid, hari keagamaan, ekonomi dan ulama. Yang kedua itu Kristen, kitab suci Injil, tempat ibadah gereja, hari keagamaannya itu Natal dan Paskah. Yang ketiga itu Hindu, kitab sucinya Weda, tempat ibadah pura, hari keagamaan itu Saraswati, Kuningan, dan Sakti. Yang keempat itu Buddha, kitab Tripitaka, tempat ibadahnya Vihara, hari keagamaannya itu Waisak, Mahapuja dan Azadha. Materi ajar. Materi ajar yang pertama itu suku bangsa Negrito. Suku bangsa Negrito merupakan kesukaan awal atau Sulawat Melayu. Yang kedua itu suku bangsa Wedoe. Ciri suku bangsa Wedoe sama dengan suku Pugu di Jambi, Daya Minang, Rowani Darussalam, Mentawai di Papua, di Kepulauan Mentawai dan Kuala di Sulawesi. C. Suku bangsa Melayu. Aksara Melayu dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama itu golongan Melayu pula, memiliki kebudayaan asli yang belum dipengaruhi oleh kebudayaan lain. Mereka memiliki kepercayaan agnostik dan ujian agnostik. Yang kedua itu golongan Melayu muda. Golongan Melayu muda memiliki kebudayaan yang sudah dipengaruhi oleh kebudayaan lain, dibawa oleh penjaga dan kepulauan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keberagaman agama. Yang pertama itu agama Islam. Lingkup agama atau umat Islam disebut Muslim, maka agamanya disebut ulama. Kita kunci umat Islam adalah Al-Quran, di rumah ibadahnya masjid. Hari besar umat Islam adalah Idul Fitri. Hari Raya Idul Adha, tahun baru Hijriah, Maulid Nabi
Oke, kasih plus. Ya, silakan dulu. Apa tadi? Kebersihan dan kerapian. Coba lihatkan itu ke dia. Iya. Lihat kan nggak ada nyamuk siapa? Antarkan ke situ. Antar. Coba lihat bersih nggak, rapi nggak. Selesai. Tanya dia dulu. Saya udahnya itu. Mau lihat dia yang penilai 2. Sudah. Oke ya. Apalagi yang belum dinilai? Oke, sudah. Iya. Oke, tutuplah. Silakan dulu. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.